What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue mau membagikan suatu tips untuk kalian yang mengalami kesusahan tidur atau sering mimpi buruk. Nah bener gak sih sebenarnya mimpi itu bisa dikendalikan? Dan jawabannya itu adalah benar sekali. Nah ini adalah satu teknik yang dinamakan lucid dream. Lucid dream ini digunakan untuk mengendalikan mimpi di mana kalian benar-benar 100% sadar kalau kalian itu sedang bermimpi. Nah selain itu juga kalian bisa mengatur alur cerita dari mimpi kalian. Jadi kalau kalian mau terbang, kalian mau berenang ke dalam lautan, itu bisa banget di dalam lucid dream ini. Dan kegunaan dari lucid dream ini juga bisa mengurangi mimpi buruk dan meningkatkan kualitas tidur. Nah kenapa sih gue bahas tentang lucid dream ini? Sebenarnya beberapa hari yang lalu saat seperti ini dimana ada COVID-19, terus ada virus corona yang bener-bener lagi melanda Indonesia dan dunia, pasti kita lebih sering di rumah dan tidak beraktivitas, terus lebih sering rebahan kan, atau tiduran gak ngapa-ngapain. Nah hal inilah yang membuat kita lebih sulit dalam hal tidur, karena kita di tempat tidur tuh cuma bangun, kerja, makan, terus tidur lagi. Nah hal ini berulang-ulang terus. Nah aktivitas apa lagi yang bisa kita lakuin? Mungkin cuma bisa nonton atau streaming YouTube, ya atau ujung-ujungnya paling main game lah seperti gua. Dan hal itu wajar banget menurut gua kalau kita sekarang tuh kesulitan untuk tidur karena kita nggak beraktivitas ngapa-ngapain. Jadi beberapa hari yang lalu tuh gue sempet kayak ngobrol sama temen gue di game, terus dia bilang, oh gue nih ngalamin kesulitan tidur, terus gue lagi ngalamin satu hal dimana dia itu stres tentang kerjaannya. Hal inilah yang membuat dia kesulitan untuk tidur malam harinya. Selain itu dia juga bergadang kan malamnya main game terus sama gue, dan jadinya kayak waktu tidurnya tuh kebalik, yang harusnya itu tidur malam terus bangun pagi, jadi tidur subuh terus bangun siang. Apalagi kalau dipaksa seperti ini terus, kita pasti secara nggak langsung pernah ngalamin dimana kita tidurnya ini kebalik. Kita udah coba untuk tidur lebih cepat, malah nggak bisa tidur sama sekali, terus akhirnya bangun dan terus-terusan seperti itu. Nah akhirnya di waktu itu gue saranin buat dia untuk ngelakuin satu teknik namanya lucid dream, dimana dia bisa mengendalikan mimpi dan tidur jadi lebih rileks. Nah setelah kejadian itu gue jadi kepikiran gimana kalau gue juga share untuk kalian gimana sih tips melakukan lucid dream itu, dan apakah lucid dream itu berbahaya. Nah sebelum gue bahas lucid dream lebih lanjut, jangan lupa untuk support channel gue dengan cara gampang banget. Klik tombol subscribe-nya di pojok layar kalian nih, di pojok kanan bawah, terus klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel gue. Dan itu semua gratis loh. Oke, jadi kita langsung bahas saya mengenai lucid dream. Nah, apa sih itu lucid dream? Jadi seperti di awal video yang udah gue jelaskan kepada kalian, lucid dream adalah suatu teknik mengendalikan mimpi kalian di mana kalian dalam kondisi benar-benar sadar kalian sedang bermimpi. Karena sadar nggak sadar, sebenarnya kalau kalian mengalami mimpi buruk, itu mempengaruhi kualitas tidur kalian. Jadi semakin banyak kalian mengalami mimpi buruk, kalian pasti akan bangun kayak ngos-ngosan gitu, terus jadi tegang. Apakah itu benar-benar akan terjadi? Nah inilah yang mempengaruhi kualitas tidur kalian. Jadi metode lucid dream itu juga sering digunakan untuk mengurangi mimpi buruk. Jadi kualitas tidur kalian bisa meningkat dan kalian jadi lebih sehat. Nah sebenarnya metode lucid dream ini sudah sering digunakan pada zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan hingga sekarang telah dibuat satu metode, yaitu terapi mimpi, untuk mempelajari lucid dream ini lebih dalam. Bagaimana sih sebenarnya penggunaan lucid dream ini? Dan istilah lucid dream itu sendiri pertama kali disebutkan oleh psikiater Belanda yang bernama Frederik van Eeden pada tahun 1913, di mana dia mempelajari mimpinya sendiri dan memberi nama metode ini metode lucid dream. Dan setelah diteliti lebih lanjut juga, rupanya sebenarnya tuh orang bisa mempraktekkan lucid dream ini secara nggak langsung tanpa dia sadari, tapi presentasenya itu kecil. Dan setelah diteliti lebih lanjut lagi, rupanya yang sering mempraktekkan lucid dream ini secara nggak sadar adalah anak kecil. Kenapa bisa begitu? Karena rupanya seperti yang kita ketahui, tingkat imajinasi anak kecil itu lebih tinggi daripada orang dewasa. Nah hal inilah yang menyebabkan anak kecil lebih sering mempraktekkan teknik lucid dream itu secara nggak langsung pada dirinya saat dia itu tertidur. Nah kalau kalian nggak percaya, coba deh tanya anak-anak di sekitar kalian mimpinya tuh gimana, aneh nggak mimpi mereka. Terus coba tanya lagi orang dewasa di sekitar kalian mimpinya gimana, apakah mimpinya aneh atau ya biasa aja gitu. Coba tanyain kalau nggak percaya. Nah kemudian ada juga fakta yang menarik. Kenapa sih kalau kita itu bangun dari tidur dan kita itu bermimpi, kita sering lupa sama mimpi kita?
Nah, hal ini disebabkan kalau kita sedang tidur, otak sadar kita itu nggak aktif. Jadi mimpi yang terserap paling banyak tuh maksimum cuma 10% atau bahkan kurang. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan lucid dream ini, otak sadar kita akan sadar dan yang bisa kita rekam dari mimpi kita ini bisa mencapai 50% atau bahkan lebih. Nah, kalau kita sudah bisa mengaktifkan otak sadar kita sampai di tahap ini, kita sudah bisa disebut dengan lucid dreamer atau orang yang mempraktekkan lucid dream. Nah, setelah di tahap ini kalian pasti timbul pertanyaan, apakah lucid dream itu berbahaya? Nah, di sini gue bisa menjawab lucid dream itu tidak berbahaya karena tidak berhubungan dengan hal mistis. Karena ketika awalnya gue mencari tahu tentang lucid dream ini, ada 3 hal yang menarik perhatian gue, yaitu yang pertama, ketindihan atau sleep paralysis, yang kedua ini lucid dream, dan yang ketiga itu adalah astral projection. Nah, yang berbahaya ini adalah astral projection ini, tapi hari ini gue nggak akan bahas tentang astral projection, mungkin besok ntar gue bakal bahas. Nah, di sini gue bakal bahas tentang lucid dream yang rupanya itu ada hubungan dengan ketindihan. Nah, ntar di akhir video ini akan gue jelasin mengenai hubungan antara ini dua nih. Jadi sekarang gue bakal jelasin bagaimana bisa menjadi seorang lucid dreamer dan mempraktekkan lucid dream. Nah, gue mau ingetin kepada kalian hal ini dilakukan sebelum tidur, bukan dilakukan ketika kita beraktivitas sehari-hari. Jadi semua yang gue kasih tahu ini harus dilakukan ketika kalian ada di tempat tidur dan sebelum tidur ya guys. So, metode yang pertama adalah kalian butuh membeli satu buku yang digunakan untuk menulis jurnal mimpi. Nah, jurnal mimpi ini digunakan untuk pemula seperti kita mencatat mimpi apa saja yang baru kita alami. Jadi untuk kalian yang baru mau mulai mempelajari lucid dream, pasti kalian masih sering lupa dong mimpi apa yang baru kalian alami. Tapi ketika kita bangun, kita masih bisa mengingat sedikit mimpi kita. Nah, ketika saat kita bangun inilah, kita pas bangun langsung catat nih mimpi apa yang udah kita alamin, kita catat dengan detail apa yang kita ingat. Karena tujuan mencatat mimpi ini, kita melatih otak kita untuk mengingat mimpi apa saja yang telah kita lakukan yang tadinya 10%, kita tingkatkan menjadi 50% atau lebih. Terus gue juga mau saranin kepada kalian, lebih baik mencatat mimpi apa yang telah kalian lakukan itu di satu buku. Karena menurut penelitian, kalau kalian menulis, kalian akan lebih ingat terhadap apa yang sedang kalian lakukan. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah mulai merancang mimpi kalian atau mimpi target yang akan kalian lakukan di dalam lucid dream. Nah, di tahap pertama ini gue saranin kepada kalian lebih baik kalian merancang satu mimpi dulu. Nah, di dalam rancangan mimpi ini, tulis sedetail mungkin rentetan kejadian yang akan kalian lakukan, kemudian objek-objek apa sih yang ada di sana. Pokoknya hal-hal yang sepele pun kalian harus tulis sedetail-detailnya di dalam buku kalian. Nah, kemudian ini juga saran untuk kalian lebih baik menambahkan gambar di buku jurnal kalian tentang kejadian apa yang akan kalian lakukan. Kalau kalian nggak bisa gambar, ya udah tulis aja nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik ditambahkan gambar imajinasi kalian yang akan kalian mimpikan nantinya. Nah, di tahap kedua ini gue juga sarankan kepada kalian sebelum kalian tidur jangan nonton TV atau nonton film. Karena kalau kalian nonton TV atau nonton film, nanti kalian malah bakal mimpi tentang film itu, bukan target mimpi kalian yang udah kalian tulis, udah kalian gambarkan. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengulangan, dimana kalau biasanya kita praktek, kalau di hari pertama kita coba, di hari kedua kita coba, dan di hari ketiga kita coba, masih nggak berhasil, coba kita langsung catat mimpi apa yang telah kita alami tadi malam. Kemudian kita melakukan perbandingan antara persamaan dan perbedaan yang terjadi dengan mimpi yang telah kita rancang dan mimpi yang kita alami tadi malam. Jadi kita benar-benar tulis detailnya, oh misalnya awannya harusnya warna biru, tapi di dalam mimpi ini awannya warna oranye. Nah, itu adalah perbedaan di dalam mimpi. Tapi kalau misalnya di mimpi yang tadi malam itu ada kupu-kupu dan telah kita rancang ada kupu-kupu juga, itu menjadi persamaan di antara kedua mimpi yang telah kita rancang dan mimpi yang kita alami malam ini. Nah, setelah kita menulis persamaan dan perbedaan mimpi tersebut, kita baca lagi tentang target mimpi yang ingin kita lakukan. Nah, di tahap ini kita benar-benar harus rileks dan kita baca dengan teliti apa sih target mimpi kita, dan di situ kita harus benar-benar mengimajinasikannya ke dalam otak kita. Dimana kalau target mimpi kita sedang di pantai, kita bisa mengimajinasikan ada suara ombak di sekitar telinga kita. Kalau kita ada di taman, ya imajinasikan ada suara burung. Pokoknya ketika kita memejamkan mata, coba kita untuk rileks dan membayangkan itu semua sambil mencoba untuk tidur. Nah, kemudian tahap keempat, ketika kita telah berhasil membuat satu target mimpi kita harus bisa membedakan di mana dunia mimpi dan dunia realitas.
Nah, di tahap ini menurut gue yang paling gampang untuk membedakan dunia mimpi dan dunia nyata adalah dimana kita melihat tulisan dan jam. Nah, tulisan di dunia mimpi itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau kita sedang di dalam dunia mimpi, coba kita perhatikan satu tulisan. Kemudian beberapa saat kemudian kita perhatikan lagi, kalau tulisan itu berubah, itu berarti adalah dunia mimpi. Kemudian kalau kita melihat jam, di dalam dunia mimpi, waktu akan berjalan mundur. Jadi kalau kita lihat jam, oh jalannya mundur nih. Berarti ini ada di dalam dunia mimpi. Karena seperti yang kita ketahui, kalau di dalam dunia nyata, ya tulisan nggak bisa berubah-ubah dan jam itu berjalan maju. Nah, kemudian tahap terakhir yang mau gue share kepada kalian adalah di mana tahap kalian sudah dapat mengendalikan mimpi kalian dan membedakan antara dunia mimpi dan dunia nyata. Nah, di titik ini kalian harus benar-benar dalam kondisi rileks dan tidak terlalu gembira. Karena biasanya kalau orang sudah menyadari dia telah berhasil melakukan lucid dream, dia akan sangat gembira karena dia ini memiliki kendali penuh terhadap mimpinya. Di saat inilah kalian harus lebih rileks, karena kalau kalian terlalu gembira, secara nggak sadar kalian bisa tiba-tiba terbangun begitu saja. Nah, setelah kalian melewati tahap itu dan bisa merilekskan badan dan mulai mengendalikan mimpi, gue ucapkan selamat, kalian telah menjadikan seorang lucid dreamer. Nah, di sini gue juga mau ingetin kepada kalian, lebih baik lucid dream itu tidak dilakukan setiap hari. Nah, lakukan lucid dream itu kalau kalian benar-benar membutuhkannya ketika kalian mau meningkatkan kualitas tidur dan mengalami mimpi buruk. Karena kalau kalian melakukan lucid dream setiap hari, malah kebalik, otak kita nggak bisa rileks. Karena seperti yang gue katakan, ketika kita melakukan lucid dream, otak sadar kita akan aktif. Jadi kalau kita melakukannya setiap hari, ya otak kita nggak pernah istirahat. Selain itu, kalau kalian melakukan lucid dream setiap hari, kalian akan kesulitan membedakan di mana dunia mimpi atau dunia nyata. Walaupun kalian udah mempelajari gimana sih membedakannya ya, tapi ada di mana satu titik kalian akan kesulitan untuk membedakan di mana antara kedua dunia ini. Nah, selain itu, gue juga mau menyarankan kepada kalian yang melakukan praktek lucid dream, jangan melakukan hal yang buruk karena kalian mendapatkan kendali penuh terhadap mimpi kalian, seperti kekerasan, pembunuhan, terus pelecehan seksual. Itu benar-benar akan mempengaruhi alam bawah sadar kalian, dan kalian nanti malah terpacu untuk melakukannya di dalam dunia nyata. Jadi jangan lakukan itu semua di dalam lucid dream. Nah, selain itu, gue juga sarankan kepada kalian jangan melakukan lucid dream untuk event yang akan terjadi di dalam dunia nyata, dimana seperti kayak ujian, terus kayak persidangan, jangan di lucid dreamin. Nanti kalau kalian lucid dreamin itu, kalian bakal lebih gelisah setelah terbangunnya nanti. Jadi kalau mau lucid dream, gue saranin kepada kalian lebih baik ke hal-hal yang menarik, kayak misalnya terbang, terus kita berenang ke dalam lautan, melihat hal-hal, mengangkat benda-benda, itu lebih baik karena otak kalian bisa lebih berfantasi. Nah, kemudian gue juga bakal jelasin kepada kalian apa sih hubungannya lucid dream dengan sleep paralysis atau ketindihan. Jadi setelah gue searching tentang lucid dream ini, rupanya antara lucid dream dan ketindihan ini memiliki hubungan. Dimana kalau kita sering melakukan lucid dream, kita akan mengalami fase dimana kita ini sadar tapi nggak bisa bangun. Dan di situ kita bisa menggerakkan sebagian kecil bagian tubuh kita seperti kelopak mata atau jari. Nah, ketika kita membuka mata, banyak yang melaporkan bahwa mereka melihat hal-hal aneh atau hal-hal mistis dan gaib. Padahal sebenarnya ketika kita membuka mata, nah itu kan kondisi kita lagi setengah tidur dan setengah bangun. Jadi ketika kita membuka mata, imajinasi kita yang bermain. Jadi kita melihat kayak ada sesuatu, padahal itu mimpi yang kelihatan sepertinya nyata. Nah, setelah aku menjawab pertanyaan itu, pasti timbul pertanyaan, terus kenapa orang yang nggak pernah mempraktekkan lucid dream bisa pernah ketindihan? Nah, balik lagi ke awal, seperti yang gue katakan kepada kalian, sebenarnya bisa aja orang yang nggak mau mempraktekkan lucid dream tanpa sengaja mempraktekkan lucid dream. Nah, hal inilah yang sama dimana nggak sengaja juga orang mempraktekkan ketindihan itu, dimana posisi dia antara sadar dan nggak sadar. Jadi hal ini benar-benar dilakukan tanpa dia sadari. Nah, jadi itu dia guys video pada hari ini. Gue mau ingetin lagi kepada kalian, lebih baik mempraktekkan lucid dream ini ketika kalian benar-benar mau meningkatkan kualitas tidur kalian ya. So, itu dia guys tips untuk mengendalikan mimpi. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau share tentang pengalaman lucid dream kalian, bisa langsung tinggalin di kolom komentar ya guys. So, see you guys in the next video.